Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada bagian kedua keliling bendungan Pitekso ini saya akan memperlihatkan daerah-daerah genangan bendungan Pitekso ini yang kurang lebih seluas 232 hektar tersebut atau sekitar 25 juta meter kubik. Saya akan kembali menyusur dengan fokus perairannya. Ini adalah tempat yang cukup hijau untuk kawasan Wonogiri, apalagi pada saat musim penghujan ya teman-teman. Terlihat sekali airnya cukup jernih dengan warna hijau kebiru-biruan. Kalau dia diterpa matahari akan terlihat cukup biru. Namun apabila tidak tertempa matahari akan terlihat, nah ini teman-teman, jadi dia hijau kebiru-biruan. Kita kembali lagi teman-teman. Tampak sekali air yang begitu jernih. Dan di sini kedalamannya memang tidak dalam sekali ya teman-teman. Nanti kita bisa lihat pada saat ini masih beberapa rumah itu kelihatan. Mungkin rumah-rumah yang dulunya tidak begitu rendah ya, mungkin di ketinggian, sehingga batas dari wuwong atau atap rumah itu ada beberapa rumah yang masih terlihat. Sebuah kelihatannya ex gereja dan ex masjid itu wuwungnya kelihatan teman-teman. Saat ini saya tidak menggunakan action cam, jadi agak bergoyang karena action cam saya sudah kehabisan baterai. Lupa membawa kabel charger, jadi tidak bisa ngecharge action cam saya karena action cam saya jadul, masih menggunakan USB, micro USB, bukan USB Type C. Sudah mulai meluas area genangannya. Kalau tadi mendekati atau dari arah sungai, luasan dari genangan ini sempit, sekarang sudah teman-teman lihat mulai membesar ya. Luasan genangannya mulai membesar dan sebentar lagi memasuki kawasan perkampungan teman-teman, atau eks perkampungan. Karena ada beberapa rumah yang bekas atap rumahnya itu kelihatan. Saat ini jalan Ingimeksi menjauh dari tepian danau atau tepian perairan ya teman-teman, dan mulai mendekat lagi. Cukup menawan teman-teman, dan apabila ada sebagian teman-teman yang
bisa menyempatkan diri ke tempat ini. Daerah ini walaupun di Wonogiri tidak begitu panas, cukup dingin. Nah, itu terlihat teman-teman beberapa bekas rumah atapnya ada yang nongol. Nah, ini teman-teman, ini kelihatannya bekas gereja ini teman-teman, nongol atapnya itu. Jadi kalau di Jawa itu wuwung mungkin ya, wuwungnya itu tambah nongol. Dengan umumnya rumah atau gereja, anggap aja lah dari batas wuwung itu kan 3 meter. Jadi kemungkinan besar di pinggiran sini ini kedalamannya ya sekitar 3 meter tersebut. Karena eks atap rumah itu terlihat. Ada beberapa tower yang dipindahkan, seperti yang terlihat itu. Tower itu kabelnya sudah tidak ada teman-teman, jadi towernya sudah dipindahkan. Kita coba. Nah, itu tower-tower itu kan dibelokkan teman-teman, alirannya dibelokkan ke kanan ya, sudah tidak menggunakan tower yang tadi di tengah-tengah bendungan tadi. Bentuknya perairan ini mulai mencabang ya teman-teman. Ada kayak seperti pulau gitu, ada di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Tidak tahu apakah bentuknya memang seperti ini atau itu ada memang menjorok. Dataran tersebut dari arah sana menjorok, saya tidak tahu, tapi yang jelas seperti bercabang tempatnya. Oh, betul, pulau teman-teman, berbentuk seperti pulau. Tadi ada semacam bukit yang, nah itu di depan itu semacam bukit yang tidak terendam ya. Saya terus melaju dengan pelan, kecepatan saat ini berkisar 30 km per jam saya. Karena kalau lebih cepat lagi, karena ini kamera biasa yang dipegangi tangan, akan goncangannya semakin tidak enak untuk dilihat. Semoga hasil ini juga tidak begitu bergoncang, tapi walaupun saya yakin hasilnya bergoncang, tetapi saya berharap goncangannya tidak begitu parah sehingga masih bisa menikmati indahnya perairan di Bendung Pitekso ini. Nah, kita cukup jauh dari perairan sementara ini, dan di depan kembali terlihat. Memang ada beberapa yang menjorok ya teman-teman, dataran yang cukup tinggi dan menjorok ke wilayah perairan. Semakin luas wilayah perairannya, cukup pegal juga membawa kamera yang hanya dipegang tangan ya teman-teman. Sayang tidak, gimbal saya itu tidak bisa memegang kamera yang saya bawa saat ini. Jadi saya membawa gimbal bukan untuk gimbal kamera, tapi gimbal untuk HP. Karena saya juga bepergian ke daerah ini sudah 2 hari, HP saya pun sudah mulai lowbat semua. Sehingga terpaksa menggunakan kamera walaupun tanpa gimbal.
Ada beberapa daratan yang kering yang digunakan untuk tempat berolahraga bagi penduduk sekitar. Nah, mendung teman-teman, mendung. Ini masih mending daripada kemarin dan kemarin lusa. Itu sangat parah, tidak ada redanya sama sekali. Jadi menjelang kepulangan saya ke Semarang, menyempatkan diri untuk berkeliling di tempat ini, dan ada beberapa waduk kecil yang saya samperin ya, karena apa ya, boleh dibilang naas itu, karena seluruh pakaian saya yang di dalam tas semuanya basah kuyup. Sehingga saya tidak bisa bepergian ke tempat-tempat wisata yang agak banyak didatangi wisatawan gitu. Karena ya malu hanya dengan pakaian yang tidak layak ya teman-teman ya. Dengan pakaian yang tidak layak, saat ini saya hanya menggunakan celana pendek, itu pun basah, dengan kaos itu, yang sebetulnya kaos daleman, tapi nekat melakukan perjalanan ini sambil mengeringkan baju tentu saja. Nah, jadi perjalanan ini sambil menunggu keringnya baju teman-teman. Tempat ini tidak jauh dari tempat saya menginap di rumah teman, hanya berjarak kira-kira 20 km lah. Pidekso ini adalah rentetan tempat-tempat yang saya kunjungi. Namun sebetulnya dari 4 wilayah perairan di Wonogiri yang saya datangi ini tidak ada dalam list yang harus saya datangi sebetulnya. Ini betul-betul mendadak ya, tadi karena naas, bajunya basah, jadi perginya ke tempat-tempat sepi semacam ini, yang dengan celana pendek yang sebetulnya tidak layak masih berani saya pakai untuk berkeliling. Teman-teman, perjalanan ini mungkin cukup lama ya, karena antara 20-30 gitu kecepatannya. Berusaha bertahan. Kalau saya pelankan di rata-rata 20, takut bisa teman-teman saksikan ya, mendung sudah mulai datang lagi, takut untuk kehujanan. Nanti kalau kehujanan, jemuran malah tidak ada yang ngangkat, malah ndak bisa pulang, malah repot. Ya inilah beberapa kesulitan apabila kita pergi di musim penghujan. Sebagai pelajaran, jangan terlalu percaya dengan tas yang kita pakai kalau memang belum pernah kita uji bahwa tas tersebut bener-bener splash proof ya. Ternyata hanya masuk dari resleting, isi tas saya semuanya basah kuyup.
Jadi teman-teman kalau tidak yakin bepergian dan membawa barang-barang di dalam tas yang tidak yakin splash proof, seyogyanya dibungkus tas plastik dulu baru dimasukkan ke tas. Ya, lebih baik mempersiapkan lebih daripada kondisinya kayak saya saat ini. Teman-teman, kita sudah setengah perjalanan lebih mengelilingi atau balik dari tadi yang di episode 1. Walaupun nanti beberapa tempat akan menempuh jalur yang berbeda, namun ada beberapa bagian yang jalurnya sama. Masih terus berjalan, teman-teman. Cukup jauh ya, mungkin lebih dari 5 kilo ini perjalanan ini, teman-teman. Perjalanan ini kemungkinan besar lebih dari 5 kilo dan karena sepi, sejuk, angin sepoi-sepoi gitu. Di perjalanan ini tidak terasa. Banyak apa ya? Nah, kita mulai akan memasuki wilayah bendung besarnya ya, teman-teman. Akan memasuki, kita sudah belok ke kiri, ke kanan, menjauh dari wilayah perairan dan kembali belok ke kiri. Memang kadang-kadang jalan, mestinya ini jalan inspeksi, bukan jalan kampung mestinya, karena ada di dalam pagar wilayah dari bendungan ini. Jadi jalan yang saya lalui ini ada di dalam pagar, jadinya saya yakin ini adalah jalan inspeksi. Ada beberapa pelancong ya yang membawa nasi bungkus dan lainnya makan. Ada di sebelah kanan, saya tidak ambil karena mungkin tidak begitu etis ya, tapi cukup banyak yang membawa makanan. Nah, seperti ini ada satu mobil gitu, bapaknya mancing, terus ibunya dan anak-anaknya itu gelar tikar makan-makan gitu. Jadi saran saya ya teman-teman, kalau ada teman-teman mau datang ke sini dan akan berputar-putar seperti saya, seyogyanya mempersiapkan diri dengan makanan dan minuman, karena di sepanjang perjalanan saya tidak menemukan warung makan ataupun warung minuman gitu yang bisa kita datangi untuk sekedar pengganjal perut atau penghilang dahaga, teman-teman ya. Semuanya sepi, tidak ada. Beberapa rumah memang ada, namun warung cukup sulit kita dapatkan. Jadi persiapan dibutuhkan untuk menjaga
stamina tubuh gitu. Ya minimum bawa aqua lah untuk pelepas dahaga. Kita mendekati bendung utama ya teman-teman. Sudah tidak begitu jauh bendung utamanya, mungkin sekitar 1 kilometer lagi mungkin ini. Sudah tidak begitu jauh. Masih terus berjalan. Sementara awan sudah mulai berkumpul dan mulai menebal teman-teman. Awan putih mulai menebal, semoga tidak segera turun hujan, memberikan waktu pada saya untuk mengeringkan baju supaya bisa saya pakai. Kita kembali persis di pinggir area perairan dan nah itu ada lagi di sebelah kiri teman-teman, motor diparkir, buka bungkusan, terus makan bersama. Kelihatannya memang sangat nyaman, sangat enak sekali. Jadi sebetulnya cukup banyak yang seperti itu. Motor diparkir, gelar tikar, buka bekal, kemudian makan bersama karena sepi dingin gitu. Sepi dan dingin. Terus berjalan dengan pelan. Itu aneh teman-teman. Itu tadi tidak mancing loh teman, nembak. Jadi ada yang menembak. Terus kalau seandainya ikannya kena, caranya ngambil gimana ikannya? Saya sudah, itu tadi yang ketiga kalinya yang saya tonton, ketiga kalinya. Jadi datang ke sini bukan untuk mancing tapi nembak ikan. Berarti ikannya itu sering kelihatan muncul di permukaan gitu kalau ada yang menembak, karena kan tidak mungkin kalau dia tidak terlihat dari permukaan bisa menembak. Saya menurunkan kecepatan saya karena jalannya memburuk teman-teman. Jalannya apa ya, agak berlubang-lubang gitu. Terus pelan saya. Saya tidak tahu ya kalau hari Minggu apakah tempat ini ramai. Yang jelas saat ini adalah hari Sabtu dan tempat ini cukup sepi. Nah, di kejauhan itu adalah dam utama atau bendung utama dari bendungan Pitekso ini, dan kita akan memutar untuk bisa sampai ke dam utama tersebut. Di sana terdapat saluran limpas, dan kalau kondisi airnya seperti ini mestinya air sudah melimpas mestinya. Memutar, kita akan menjauh dari wilayah perairan. Kita menjauh dari wilayah perairan dan akan memutar untuk bisa sampai di dam tadi, di bendung utama tadi.
Nah, kita sudah mulai melingkar nih teman-teman. Jalan sedikit naik, di tikungan depan kita akan turun, kemudian melingkar ke kiri, kita sudah balik di pintu utama masuk ke kawasan Pitekso ini. Kita sudah hampir sampai di pintu utama dari Bendung Pitekso ini, atau kita sudah masuk di desa Piteksonya. Cukup pelan teman, jalan menurun terus. Terus menurun. Nah, kita tikungan di depan itu sudah sampai di gerbang utama Waduk Pitekso ini. Nah itu kan di depan itu ada perempatan ya teman-teman. Di depan ada perempatan. Sempat ke depan lagi. Kita melingkar. Nah itu di warung-warung itu adalah perempatan. Kalau ke kanan kita menuju balik atau menuju ke Wonogiri. Kalau ke kiri ini proyek, kita lurus untuk masuk ke bendung utama tadi. Nah itu adalah tanda tulisan Bendungan Pitekso. Kita lurus. Cukup sulit membawa motor sambil memegang kamera untuk bisa diam ya teman-teman, tidak bergoyang, memang cukup sulit. Ini adalah saluran pengairan yang masih dikerjakan, jadi belum selesai. Saluran pengairannya yang untuk ke sawah-sawah belum selesai teman-teman. Yang sudah selesai yang untuk air minum, jadi pemipaan air minum sudah selesai semua. Terus berjalan teman-teman. Nah kita menyeberangi jembatan di depan. Ini adalah sungai untuk limpas ya. Jadi limpasan air itu mengalirnya ke sini nih, ke sungai ini. Mestinya sungai ini menjadi tidak ada airnya kalau debit air tidak lebih atau tinggi air tidak bisa mencapai saluran limpas, kecuali pintu limpas dibuka ya. Kecuali itu kita mulai naik untuk masuk ke dam utama atau bendungan utamanya. Kita terus naik walaupun tidak tajam naiknya, namun terus menanjak. Nah itu di depan. Jadi kita naik, nanti begitu belok kiri kita sampai pada bendung utamanya.
Oke teman-teman, kita sudah sampai dan inilah kawasan dari bendung utamanya. Pagarnya tertutup dan saya akan mencari tempat parkir. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Dan di bendung utama ini tempatnya cukup bagus dan sangat cocok untuk wisata keluarga. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Ciao.